Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi wasiat Luqman yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wasiat Luqman Al-Hakim, seorang yang bijak bistari yang punya sejumlah wasiat pesan kepada anaknya. Wasiat itu tertulis dalam Al-Quran di surat Luqman ayat 16. Bunyinya, Ya bunayya, innaka intaku misqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin, au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ini nasihat Luqman kepada anaknya, ya, kepada anaknya. Wahai anakku, innaha intaku misqala habbatin min khardalin. Kalau ada satu amal perbuatan yang dilakukan fi sakhratin, ya, satu amal perbuatan yang sangat kecil, ya, seberat benda yang paling kecil, ya, biji yang paling kecil. Fatakun fi sakhratin, itu dilakukan di sebuah batu. Au fis samawat, atau di langit. Au fil ardi, atau di bumi. Ya'ti biha Allah. Allah akan menghadirkannya, Allah mencatatnya atau mengetahuinya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Nah, nasihat ini mengajarkan kepada kita pertama tentang muraqabatullah, yang kedua tentang keikhlasan. Ini ilmu ikhlas yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya. Di sini diingatkan oleh Luqman bahwa seseorang kalau melakukan satu amal perbuatan di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, di dalam batu, ya, atau di langit kan tidak ada yang mengetahui manusia ini. Ya, au fil ardi, atau di dalam tanah pun, maka ya'ti bihallah, itu akan dihadirkan oleh Allah, dicatat, diberi balasan oleh Allah, karena Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Ya, ini menariknya, salah seorang ulama ahli tafsir, Imam Ar-Razi, ketika menafsirkan ayat ini, yaitu beliau mengatakan bahwa ayat ini mengingatkan dan memperingatkan pada kita semuanya bahwa seandainya ada seseorang yang melakukan satu amal perbuatan di dalam batu yang tidak ada jendela, tidak ada pintu, tidak ada lubang sekecil apapun untuk mengintip amal perbuatan itu pasti akan dihadirkan oleh Allah. Bukan hanya dihadirkan, ya, tapi kata Imam Ar-Razi, akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibongkar, diberitahukan oleh Allah kepada keluar, baik itu perbuatan yang buruk ataupun perbuatan yang baik. Jadi ini kalau kita tadabburi, kita renungkan, kita perhatikan ayat ini mengajarkan keikhlasan pada diri kita. Ya, jadi amal perbuatan yang kita lakukan, ya, mungkin di tempat yang sepi, itu pada akhirnya nanti akan diviralkan oleh Allah. Jadi kita nggak usah punya rencana untuk memviralkan sendiri. Nanti biarkan Allah yang akan memviralkan. Dan ini sudah menjadi satu kaidah, satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama memberikan contoh bagaimana
Allah Subhanahu wa taala memviralkan amal perbuatan yang dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain. Ya, sebagian ulama menyebutkan dengan kasus Ashabul Kahfi. Ya, di situ disebutkan am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwa kisah tentang orang-orang yang kemudian masuk ke dalam gua dan yang punya ar-raqim itu kanu min ayatina ajaba, itu termasuk tanda-tanda kami yang mengagumkan. Artinya di Imam Ar-Razi menyebutkan dalam tafsirnya, Ar-Raqim itu adalah semacam prasasti di zaman kita ini. Jadi ini anak-anak muda yang masuk ke dalam gua waktu itu karena menyelamatkan agamanya, lalu kemudian mereka bangkit kembali, ditidurkan oleh Allah, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya mereka ini tidak ada yang tahu. Lalu kemudian bangkit kembali ke masyarakat dan akhirnya masyarakat mengetahui kisahnya dan kemudian dibuatkan prasasti di situ setelah mereka wafat. Dan kata Imam Ar-Razi, di situ dituliskan nama-namanya, nama-nama semua dituliskan. Dan kemudian diviralkan oleh Allah ila yaumil qiyamah, karena ini diabadikan kisahnya oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ini berkaitan dengan amal soleh, amal kebaikan. Ya, dan kita tidak akan pernah tahu kalau ini tidak diviralkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, diabadikan, kemudian dibaca oleh orang, bahkan setiap hari Jumat dibaca oleh kaum muslimin. Ya, sehingga dari tidak tahu menjadi tahu, ada dulu di masa dahulu ada orang-orang yang berjuang membela agama Allah tanpa pamrih dan tanpa upaya untuk memviralkan, tapi kemudian diviralkan oleh Allah. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ya. Jadi nanti Allah akan memberitakan kebaikan-kebaikan manusia ini yang dilakukan. Termasuk juga keburukan. Bukti yang lainnya itu adalah kisah yang kemudian kisah ini menjadi nama salah satu surat, yaitu surat Al-Baqarah. Di masa Bani Israel di zamannya Nabi Musa, dulu ada seorang kaya dan dia tidak punya keturunan, tapi ada keturunan jauh, anak kira-kira anak pamannya. Dan anak ini masih muda, menunggu si orang kaya ini tidak sabar dan akhirnya dibunuh tanpa sepengetahuan siapapun, lalu kemudian mayatnya dilempar di kampung tetangga, di desa tetangga. Sehingga heboh, orang bersengketa ini siapa yang membunuh dan tidak ada yang tahu, dan akhirnya mereka mendatangi Nabi Musa. Bertanya kepada Nabi Musa, ini tolonglah tanyakan kepada Tuhanmu, katanya kan, kamu bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kemudian Nabi Musa menanyakannya kepada Allah, dan kemudian Allah memberikan perintah kepada Bani Israel agar untuk bisa mengetahui ini mereka harus menyembelih seekor sapi yang seperti kita baca dalam kisahnya. Ya, kalau Bani Israel langsung menyembelih seekor sapi selesai, tapi kemudian rewel, gimana warnanya, gimana speknya dan lain sebagainya. Seperti yang kita baca dalam kisah itu, dan akhirnya ketemu dengan sapi yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Dan setelah sapi itu disembelih dan kemudian diperintahkan agar ambil salah satu bagian sapi itu dan pukulkan ke mayat yang terbunuh tadi itu. Setelah dilakukan dan bangkit hidup dan ditanya siapa pembunuhmu, pembunuhnya disebutkan, ponakan saya itu. Nah, ini salah satu contoh ya, bagaimana amal kejahatan yang sudah tertutup rapat itu pada akhirnya dibongkar oleh Allah. Dan kemudian diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya surat Al-Baqarah itu, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh satu nyawa, fadara'tum fiha, kemudian kalian bersengketa tentang siapa yang membunuhnya, dan akhirnya kemudian
diberitahukan oleh Allah. Ya, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah pasti mengeluarkan segala sesuatu yang kamu sembunyikan. Dan ini menjadi kaidah dalam hidup. Ya, jadi kalau kita menghayati ayat ini, ya memang sebaiknya kita menjaga keikhlasan dan tidak melakukan perbuatan jahat sekalipun. Karena pada akhirnya akan dibongkar oleh Allah, diberitahukan oleh Allah. Tidak ada satu amal pun yang tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah menyebutkan, ya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, nanti Allah dan Rasulnya akan melihat amal perbuatanmu dan juga orang-orang beriman. Nah, jadi percuma kalau kita kemudian tidak ikhlas, karena pada akhirnya akan ditunjukkan, kadang-kadang ditunjukkan atau dibuat orang itu bisa merasakan orang ini ikhlas atau tidak. Itu salah satu yang akan dilakukan oleh Allah. Kalau kejahatan itu pasti dibongkar, ya pasti dibongkar. Maka hampir tidak ada boleh dikatakan tidak ada kejahatan yang tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita tidak melakukan kejahatan. Dan ternyata pemahaman ini juga dikuatkan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadakum ya'mal fi sakhratin samma." Sekiranya salah seorang di antara kamu melakukan satu amal perbuatan, fi sakhratin samma, di dalam batu yang keras, laisa laha babun wala quwwatun. Batu itu tidak punya pintu, tidak punya jendela, maka la kharaja amaluhu linnas, pasti amalnya akan keluar ya kepada manusia, kainan makana, apapun keadaannya. Ya. Jadi amalnya keluar itu ya maksudnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini pelajaran tentang keikhlasan dan juga kewaspadaan, jangan sampai kita melakukan kejahatan. Ya, kita lihat dalam hidup ini orang yang mungkin mengira sudah rapat melakukan korupsi, ditutupi sedemikian rupa, nah akhirnya kebongkar juga. Karena memang wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan mengeluarkan apa yang kamu sembunyikan. Perbuatan apalagi kalau itu jahat juga dibongkar oleh Allah. Yang baik juga akan diviralkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah ya riwayat yang disebutkan dalam salah satu buku tafsir, disebutkan ada seorang yang soleh, seorang alim soleh yang selalu menjaga qiyamul lail, ya, dan kalau qiyamul lail dia senantiasa menangis dan sebagainya, dan dia berusaha untuk menutupi supaya amal solehnya, ibadahnya itu tidak ada yang melihatnya, sampai kemudian kalau dia keluar itu dia pakai celak mata itu supaya nggak terkesan dia habis menangis dan sebagainya. Nah, berjalan bertahun-tahun dia melakukan amal itu dan tidak ada yang tahu kecuali anak dan keluarganya. Ketika meninggal, setelah dikuburkan, ternyata di dalam kuburnya itu mengeluarkan aroma sangat wangi, sehingga setiap orang lewat pasti mencium aroma wangi itu. Mulailah orang berdatangan dan bertanya pada keluarganya, pasti ini orang baik, orang soleh. Maka diceritakan amal ibadahnya. Sampai kemudian banyak orang mendatangi itu dan kagum dengan kisahnya. Dan disebutkan dalam kisah Allah alam, ya, itu orang yang kemudian datang mendengar kisahnya itu, sampai ada sekitar 1 juta orang yang masuk Islam karena mendengar kisahnya. Jadi subhanallah. Nah, ini dalam sebuah kisah Allah alam yang saya baca. Dan kadang-kadang kita juga melihat seseorang dikenal kebaikannya itu setelah meninggal. Ya, orang tahu kebaikan-kebaikannya, kesolehannya, dan kemudian orang bisa mengambil pelajarannya itu juga setelah meninggal. Itu cara Allah. Bagaimana Allah memberitakan sebagaimana dikisahkan atau diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya'ti bihallah, nanti Allah akan mengeluarkannya, memberitakannya. Saya kira ini pelajaran tentang
keikhlasan dan muraqabatullah buat kita semua. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya dan menjalankan nasihatnya. Ya, kita anggap ini bukan hanya nasihat buat anaknya, tapi nasihat buat kita semuanya. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita semua untuk bisa mengikuti wasiat yang sangat berharga dari Luqman Al-Hakim ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.